Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke berapa? 7 ya. 7. Berhubung beberapa hari ini kosong karena teman-teman jadwal berubah. Jadi saya juga adaptasi waktu. Kita sudah sampai pada pembahasan terkait dengan dalalah ya. Tanda, bahasa lain tanda, atau seringkali orang katakan dengan bahasa semiotika ya. Tanda itu adalah gerak akal ya. Gerak akal menemukan sesuatu dari yang kita ketahui menuju sesuatu yang belum kita ketahui ya, untuk menjadi sebuah maklum dari mazhul. Sehingga dalam dalalah itu bukan dalalah dalam artian argumen. Dia adalah sebuah perpindahan akal dari sesuatu yang kita ketahui menuju sesuatu yang baru. Ini kalau orang mengatakan ilmu tanda semiotika itu ada berkaitan dengan sebuah gerak pikir ya. Karena tanda itu dilihat dari penanda ya, dan sesuatu yang ditandai atau pendalil dan yang didalili ya, itu kira-kira. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita semua ini adalah tanda-tanda, berarti maksud ya gerak akal, gerak pikir ya. Baik, kalau Allah mengatakan alam semesta itu adalah tanda, diri dan di luar diri adalah tanda, berarti ada maksud ya, ada makna di balik apa yang kita lihat. Makna itu yang kemudian dikatakan dengan gerak pikir, tanda dari pendalil ke yang didalili. Selain itu kita sudah membahas tentang mafhum ya, pemahaman berkaitan dengan universal dan partikular. Pemahaman partikular itu adalah pemahaman yang memiliki banyak afrad ya, memiliki banyak individu-individu. Sehingga dalam pemahaman berkaitan dengan afrad itu, konsep-konsep universal atau partikular itu melahirkan sebuah misdak ya, dan melahirkan 4 perhubungan. Apakah dia masuk perhubungan beda, sama, satu segi atau khusus mutlak, itu dilihat dari 2 konsep universal yang direlasikan ya. 4 relasi itu adalah 2 konsep universal yang direlasikan, kemudian memunculkan yang disebut dengan 4 relasi logika atau 4 perhubungan. Nah, di satu sisi untuk memasuki ruang definisi itu kita harus memasuki pembahasan terkait dengan 5 universal ya, 5 universal. Kalau pada 4 relasi itu adalah 2 konsep universal yang ketika direlasikan menghasilkan 4 perhubungan. Tapi pada 5 universal ini adalah konsep universal yang direlasikan dengan afradnya, sehingga melahirkan disebut dengan 5 universal ya. Kalau 4 perhubungan itu adalah 2 konsep universal, ketika direlasikan maka kita akan melihat mencakup ataukah tidak mencakup, sebagian ataukah keseluruhan. Tapi pada 5 universal ini adalah berkaitan dengan konsep universal direlasikan dengan afradnya. Kalau kita mengatakan manusia, konsep universal dengan individu misalnya Andi dan Tony misalnya, Tony ya. Ketika ini direlasikan muncul yang disebut dengan 5
universal ya. Sorry, 5 ini universal. Kira-kira begitu. 5 universal. Nah, jadi 5 universal. Nah, perhatikan konsep universal itu adalah konsep yang banyak afrad. 5 universal juga ini berkaitan dengan mafhum itu. Berkaitan dengan sebuah misdak-misdak, penerapan-penerapan konsep pada afrad yang kita tinjau apakah dia ini melingkupi satu eksistensi, satu hakikat, ataukah memang dia melingkupi hanya sebagian hakikat, ataukah memang dia adalah sesuatu yang dicampurkan padanya, ataukah sesuatu yang bisa keluar darinya. Ya, kira-kira begitu. Jadi konsep 5 universal itu dilihat dari sebuah kehakikian sesuatu kah, ataukah tidak, ataukah memang dia terpisah dalam artian pembeda secara zati ataukah aksidensia. Nah, oleh karena itu, karena 5 universal ini berkaitan dengan konsep universal dengan afradnya, maka kita melihat konsep universal itu pada misdaknya, pada afradnya. Ketika kita tarik pada afradnya, itu adakala konsep universal itu berkaitan dengan afradnya itu bisa berkaitan dengan sesuatu yang hakiki atau ke sesuatu yang aksidensia ya, aksiden zati ya. Ini kita begini, biasalah ya, aksidensia, tidak hakiki ya, lawan dari itu. Jadi kalau saya konsep universal ketika direlasikan dengan afradnya, apakah relasi konsep universal dengan afradnya itu berkaitan dengan kehakikian ataukah berkaitan dengan aksidensia? Tapi sama-sama dalam lingkupan universal. Seringkali memang kita melihat dalam kehidupan kita, misalnya saya, manusia, ketika dia melingkupi hal-hal afrad, misalnya Tony, dan dia berkaitan dengan sifat-sifat tertentu, kehususan tertentu, dalam kehidupan kita seringkali kita menandai sesuatu itu, melihat pendalilnya itu, seringkali bukan pada kehakikian sesuatu ya, melainkan dari aksidensia dari sesuatu. Dan tidak jarang memang kita dalam kehidupan kita itu kita memperdebatkan hal-hal yang sifatnya aksidensia. Padahal sifat-sifat aksidensia itu adalah esensi ataukah sesuatu yang pada subjek itu jika hilang tidak mempengaruhi identitas dari sesuatu itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa universal itu dalam relasinya dengan afrad ada berkaitan dengan hakiki, universal dengan afradnya itu ada disebut dengan universal zati, bahwa kaitan universal dengan afrad itu relasinya adalah relasi zati, di mana universal zati itu adalah konsep universal dengan afradnya ataukah yang esensinya itu adalah sebuah kehakikian. Jadi untuk memisahkan sesuatu hakiki itu, memisahkan sesuatu dari sesuatu itu adalah hal yang tidak mustahil. Hal yang mustahil dilakukan. Apakah zatinya itu berkaitan dengan afrad itu adalah sesuatu yang dibuat-buat? Tentu tidak. Adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang badihi dari sesuatu itu. Itu disebut dengan hakiki. Kalau saya mengatakan kucing itu adalah hewan mengeong ya, binatang atau hewan mengeong. Ketika kita melepaskan mengeong dari kucing, itu sama halnya menjadikan kucing bukan lagi kucing. Karena apa? Karena mengeong itu pada kucing itu adalah sesuatu yang
yang hakiki. Jarang kita melihat bahwa kucing itu tidak mengeong ya. Kita tidak pernah lihat kucing ketawa. Enggak. Tapi kalau saya mengatakan bahwa ketawa itu pada manusia, maka ketawa itu bukanlah sesuatu yang hakiki. Dia ada sesuatu yang aksidensia. Kalau kita tidak ketawa sehari, apakah kita jadi binatang? Tidak kan? Biar memang kita binatang ya. Oke, apakah kita tidak menjadi manusia? Secara zati kan tidak. Apakah kita kalau tidak selesai kuliah itu dikatakan bahwa kita punya kemanusiaan hilang? Tidak, itulah sesuatu yang aksidensia. Sesuatu yang aksidensia begitu kita cari mati-mati ya. Bahkan tidak lulus juga menjadi sebuah penyakit sosial di masyarakat kita. Ada sesuatu yang aksiden ditambah-tambahkan. Nah, bahasa lain itu adalah aksidensia, itulah sesuatu yang ditambahkan pada kehakikian dari sesuatu. Tapi kalau hakiki adalah sesuatu yang ada pada subjek, melepaskan sesuatu itu sama halnya menafikan dia secara keberadaan, baik dalam konsepnya maupun di realita. Nah, contoh misalnya manusia itu kan adalah hewan yang berakal. Hewan itu kan tumbuh dan berkembang, dan salah satu manusia disebut dengan akal, pembedanya. Kalau kita mengatakan bahwa si Fulan itu, si Andi itu, Tony itu adalah manusia, maka dia pasti melingkupi yang disebut dengan berkembang, tumbuh dan berkembang serta berakal. Memisahkan ketiga hal itu dari manusia berarti jadikan dia seperti hal yang lain, bukan lagi termasuk dalam kategori manusia. Ini adalah sesuatu yang hakiki. Nah, ketika kita melihat misalnya, ketika saya mengatakan manusia ya, ketika saya mengatakan manusia sebagai sebuah konsep universal, saya kaitkan dengan misalnya di sini Nikita sama Ustadz Tulalib, siapa namanya? Maher Tulalib ya. Maher lagi booming masalahnya. Nah, teman-teman juga ingat Maher dan Nikita. Tidak masalah ya. Ini afrad ya. Afrad. Ketika kita mengatakan manusia adalah konsep universal, dia secara totalitas, secara keseluruhan dia melingkupi yang disebut dengan afrad manusia tanpa terkecuali. Kalau saya mengatakan Nikita, yang terbayang pada pikiran kita adalah manusia. Kalau saya sebut Maher Tulalib, yang ada adalah manusia ya. Apakah manusia ini sebagai konsep universal dia hanya berlaku pada Nikita saja, ataukah dia hanya berlaku pada Maher, ataukah dia berlaku pada siapa saja? Tidak, banyak ya. Semua kau sebut namanya tentang itu, maka kemanusiaan, identitas atau kehakikian manusia sebagai rasionalitas itu berlaku pada seluruh afrad. Dengan begitu maka antara manusia dan afradnya ini yang dikatakan dengan universal hakiki, yang dikatakan sebagai universal golongan noun ya, golongan. Jadi universal yang satu hakikat berbeda partikular. Jadi universal golongan itu dia menaungi afrad yang itu satu hakikat. Antara Nikita dan Maher ini satu hakikat ya, hakikat hewan rasional. Namun melihat secara kenyataan, Nikita dan Maher ini afrad, berbilang. Berbilangnya dari satu hakikat itu tidak meruntuhkan bahwa mereka ini adalah masuk dalam satu golongan. Jadi konsep universal yang memiliki hakikat yang sama namun berbilang pada afrad. Kita di sini misalnya 20,
hanya berbilang ya, hanya berbeda dalam afrad, tapi satu hakikat. Ini dikatakan dengan universal golongan. Jadi universal golongan itu adalah universal yang terdiri dari hakikat yang sama, namun afradnya di bawahnya itu beragam, berbilang tak berhingga. Afrad sebanyak apapun di bawah konsep universal itu tidak meruntuhkan kehakikiannya. Makin banyak kita kumpulkan afrad-afrad terkait dengan konsep universal itu, dia menunjukkan pada kehakikian dari sesuatu, namun pada afrad itu berbilang. Jadi universal golongan itu adalah universal yang satu hakikat, namun berbeda afrad. Contoh misalnya kambing. Kambing itu ada domba ya. Ada berapa macam itu ya. Tapi mau domba maupun kambing yang orang bilang domba kambing kampung juga sama-sama kambing ya. Padahal kita melihat secara indrawi afrad itu beragam. Atau kita lihat apel misalnya. Ada apel merah, apel kuning, apel orange, apel hijau, apel abu-abu deh. Ini secara afrad, tapi secara kehakikian mereka sama-sama memiliki zat yang sama. Itulah dikatakan dengan golongan. Kita bersatu pada satu hakikat, namun kita memang berbilang pada segenap afrad. Ya. Jadi afrad itu tidak mengganggu. Afrad itu tidak menafikan bahwa kita satu hakikat. Jadi kalau di media sekarang itu Maher dan Nikita itu saling berdebat, saling lapor-melapor di media massa, di kepolisian, tapi tidak menutup kemungkinan mereka itu tetap berada dalam satu golongan yang sama. Kalau mereka berada dalam satu golongan yang sama, sebenarnya bisa ditemukan, bisa didudukan bersama. Karena toh kita ini satu golongan. Ayat-ayat Al-Quran itu banyak, satu golongan. Misalnya agama, ya. Agama itu di bawahnya itu ada Nasrani, ada Islam, ada Yahudi, ya. Berbeda secara afrad, tapi hakikatnya sama, tunduk dan pasrah agama ya. Islam misalnya banyak ya. Islam itu terbagi menjadi 73 golongan. Semua itu hanya afrad saja. Kalau hanya afrad, kenapa orang saling kafir mengkafirkan ya? Lucu-lucu juga nih. Padahal itu hanya sekedar afrad, berbilang. Berbilang itu sebanyak apapun berbilangnya tidak menafikan bahwa itu satu hakikat. Mau yang salat model sedekap, yang taruh di jidat, luruh dan lain sebagainya, semua itu adalah sekedar afrad saja. Kalau sekedar afrad dikembalikan saja pada kehakikian dari sesuatu itu. Kecuali perbedaan-perbedaan itu tidak dalam satu hakikat, itu pasti jatuh pada universal yang lain. Tapi ketika dia hanya berada dalam satu hakikat pada konsep dan realitasnya, maka itu dikatakan dengan universal golongan. Jadi universal pertama itu terkait dengan universal golongan. Di sisi yang lain kita melihat hal berbeda. Ada konsep universal ketika dimisdaki ya dengan afradnya dalam relasinya, kita melihatnya itu dia hanya melingkupi ya, kira-kira betul. Melingkupi hanya pada dia melingkupi pada sebagian afrad, tidak keseluruhan kehakikian dari sesuatu. Saya contohkan misalnya. Yang pertama ya. Yang kedua misalnya, saya contohkan misalnya binatang. Binatang ini jatuh pada afrad satu manusia. Yang kedua adalah kambing. Kira-kira begitu ya. Apa artinya?
Tapi kalau dari sini juga sebentar saya nanti buka terus, nanti jadi universal ya. Tapi kalau melihat binatang itu, kenapa dia universal? Karena dia menaungi banyak afrad. Ini menjadi partikular. Perhatikan konsep-konsep. Yang ada yang takut saya contohkan. Ya kira-kira begitu ya. Saya tidak sengaja memang. Pak hidup ini ada canda-candanya. Dan teman-teman falsafatnya juga sudah keras kan. Logika juga harus kasih cair ya. Jadi kalau di sini kalau kita kaitkan pada pemahaman universal yang kemarin, ini menjadi partikular, ini menjadi universal. Ketika ini lagi saya buka afradnya, maka ini juga menjadi universal dan yang di sini akan menjadi partikular. Nah, melihat dalam pembahasan konsep ini, konsep 5 universal, ketika kita melihat konsep binatang ini sebagai pemahaman universal, ketika mengaitkan dia dengan afradnya, binatang ini hanya melingkupi sebagian dari afrad. Di mana sebagiannya itu? Satu, misalnya manusia ini dia kaitkan dengan place. Kalau manusia itu place rasional. Kalau ini kambing itu ngembek ya. Jadi sebagian afrad pada manusia dan sebagian afrad pada kambing atau juga pada kucing. Pada kucing. Tidak semua kan? Jadi kambing ini dengan afradnya sebagian. Berbeda dengan tadi kalau manusia pada andi itu kan seluruhnya, baik fisik maupun non fisik itu dia melingkupi keseluruhan manusia. Tapi berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan subhanallah. Jadi berkaitan dengan ini kita melihat misalnya Binatang itu mungkin dia berkaitan dengan hal-hal yang fisik, tapi hal-hal yang bukan fisik misalnya tidak terkait. Di mana tidak terkaitnya binatang? Satu, tidak terkaitnya binatang pada hal ini adalah satu, dia berkaitan dengan manusia, terkait dengan rasionalnya, dia terkait dengan kambing, berkaitan dengan mengembeknya. Namun binatang ini tidak terkait secara keseluruhan pada satu afrad yang itu berlaku pada keseluruhan hakiki. Jadi ini yang kita katakan sebagai universal jenis. Ya. Jenis ya. Tadi golongan, ini jenis. Kalau golongan itu satu hakikat berbilang afrad, namun sama satu hakikat. Kalau ini satu jenis itu adalah hakikat yang sama namun berbeda esensi. Manusia dan kambing ini kan hakikatnya binatang. Pernah kita mengatakan bahwa kambing itu bukan binatang? Kambing itu memang binatang, plus ngembek ya. Manusia itu binatang, plus aka. Sule, panggil saja binatang. Karena memang cuma harus disampaikan ada plus-plusnya ya. Ada plus-plusnya. Karena ketika tidak ada plus berarti bukan lagi manusia, karena itu adalah hakikian. Jadi kalau kita melihat misalnya dari ini, kita melihat dari universal jenis ini, maka antara manusia dan kambing ini adalah esensi yang berbeda-beda, zatinya berbeda-beda. Jadi kita melihat misalnya pada universal jenis ini satu hakikat berbeda esensi. Tapi kalau kita melihat dari esensi, maka akan terjadi yang disebut dengan universal golongan kan? Kalau pada pemahaman partikular dan universal, ini dikatakan partikular karena dia dinaungi oleh binatang sebagai universal. Tapi kalau pemahaman 5 universal, melihat dalam tinjauan 5 universal, binatang dan afrad manusia dan kambing ini dikatakan dengan jenis. Dia satu hakikat, berbeda esensi. Namun kalau kita melihat dalam sudut pandang esensi yang berbeda-beda ini, maka dia akan menjadi universal golongan karena manusia akan terkait dengan seluruh afrad manusia, afrad partikular manusia, dan dia akan juga jatuh pada partikular kambing. Maka dalam 5 universal ini melihat, maka antara jenis dan golongan bandingkan, sebenarnya yang paling besar
yang paling luas cakupannya adalah jenis kan? Adalah jenis. Kalau golongan kan dia cuma satu afrad. Kalau manusia hanya afrad manusia. Dia tidak bisa mengambil atau berkaitan dengan afrad yang di luar hakikatnya manusia begitu. Tapi kalau melihat dalam universal jenis, dia terkait dengan satu hakikat tapi esensinya berbeda-beda. Kalau saya tambah juga di sini kucing, tambah banyak ya. Jadi jenis ini universal, walaupun dia ambil hanya sebagian afrad, place-nya itu karena esensinya berbeda-beda. Nah, melihat dalam tinjauan perluasannya, dalam misdaknya, melingkupinya, sebenarnya lebih luas jenis. Nah, jadi apa? Kalau dilihat dari melingkupinya, keterlingkupannya, ini adalah lebih luas dari golongan. Yang membedakan golongan dengan jenis adalah kaitan pada esensialitas yang berbeda-beda. Dan esensialitas terkait dengan manusia dan kambing dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan hakikat. Berkaitan dengan pembeda yang secara hakikat. Di mana manusia itu rasional, di mana kambing itu mengembek misalnya. Kalau kucing itu mengeong misalnya. Jadi esensi yang berbeda, tapi satu hakikat. Misalnya bagaimana? Kita meninjau misalnya contoh misalnya contoh ya, contoh misalnya dalam keberagaman kita misalnya Indonesia suku ini berbeda-beda ya, suku berbeda-beda, tapi pada intinya kita ini adalah satu bangsa. Tapi masing-masing suku itu punya khas masing-masing. Itu disebut dengan jenis. Berbeda-beda, tetap satu. Berbeda-beda ini adalah identitas atau esensi yang berbeda-beda. Tapi satu itu adalah berkaitan dengan hakikatnya. Atau seringkali dalam pandangan-pandangan misalnya pandangan pluralisme itu ya, pluralisme berbeda-beda tapi intinya Tuhannya satu ya. Dia tarik pada atau perennial ya, bisa perennial. Melihat dalam kacamata 5 universal ini, orang selalu mencari satu hakikat bahwa kita semua ini sama iya, tapi pada afradnya juga ada perbedaan secara esensialitas. Jadi kalau kita melihat perbedaan esensialitas ini adalah perbedaan yang ketika diterapkan pada golongan itu tidak bisa keluar dari golongannya. Kalau dia keluar dari golongannya nanti melihat misalnya jenis karena dia satu hakikat berbeda esensialitas, dan esensialitas ini adalah berbentuknya adalah bentuk-bentuk golongan. Karena ini adalah golongan terkait dengan afrad-afrad ketika mau direlasikan dengan afrad yang lain. Kalau di dalam jenis misalnya, jenis ini yang berbeda, tidak berbeda secara esensialitas, maka dia akan kembali pada golongan. Karena ini adalah berbeda esensialitas, dan esensialitas ini manusia adalah esensinya berbeda, kambing juga esensinya berbeda, maka perbedaan pada esensialitas namun dia sama pada satu hakikat. Di atasnya itu menjadi sama. Kalau contoh paling kasar misalnya, kita misalnya manusia, binatang dan lain sebagainya, itu berbeda manusia, binatang, batu dan lain sebagainya. Tapi kita ini semua adalah makhluk Tuhan. Berasal dari Tuhan. Itu disebut dengan jenis. Jadi universal jenis itu dalam keterlingkupan pada afradnya itu banyak sekali variatifnya. Berbeda afrad itu berbeda pula esensialitas. Itu yang kedua. Nah, di sisi yang lain kita melihat misalnya
Ada memang dikatakan dengan misalnya saya dan kambing misalnya. Ini kan berbeda secara esensialitas. Jadi perbedaan secara esensial, secara zati, itu dikatakan dengan pembeda ya. Golongan universal pembeda, yaitu pemahaman konsep universal yang pada afradnya itu berbeda secara esensialitas. Dia tidak terkait dengan satu hakikatnya, tapi dia berbeda secara esensialitas. Misalnya manusia dan kambing, ini kan berbeda secara esensialitas ataukah secara zati. Ini menjadi penting karena nanti pada ruang definisi itu akan orang mencari ruang pembeda dekat atau pembeda jauh. Itu insya Allah biasa bahas pembagian 5 universal. Tapi ini masih konsep ini universal, 5 universal. Jadi pada pembeda itu berkaitan dengan identitas satu, esensialitas, dengan esensialitas yang lain itu berbeda secara zati. Artinya apa? Universal zati itu adalah universal yang itu tidak bisa dipisahkan, dikeluarkan dari subjeknya. Maka dalam universal zati itu golongan, jenis dan pembeda itu masuk dalam universal zati. Dia termasuk dalam universal hakiki karena apa? Karena baik golongan, jenis maupun pembeda dalam kehakikiannya yang sama, yang berbeda, itu tidak bisa keluar dari subjek itu karena mengeluarkan zati atau esensialitas dari sesuatu itu, maka sama halnya menafikan, menghapuskan sesuatu itu dari identitas sebenarnya. Dalam pembeda ya, ini berkaitan dengan konsep universal pembeda, itu adalah berkaitan dengan pembeda secara khusus terkait dengan subjek ataukah objek-objek yang dibandingkan yang berbeda secara esensialitas. Misalnya tadi kita contohkan misalnya manusia dan kambing. Dalam ruang pembeda ini kita lihat, ini dilihat pembedanya itu secara zati, bukan secara aksidensial. Jadi kambing dan manusia itu pasti ada pembeda, walaupun ada samanya. Namun pembeda itu dilihat dari sisi bedanya, dan sisi bedanya itu adalah sesuatu yang hanya di situ, tidak bisa di yang lain. Kalau saya mengatakan misalnya saya mengatakan manusia dan kambing, samanya di mana? Samanya itu dia sebagai binatang. Kalau dia sama sebagai binatang, walaupun berbeda, berarti itu namanya kita tarik pada jenis. Tapi kalau kita hanya melihat manusia dan kambing saja, tanpa mengaitkan dia pada satu hakikat yang sama, misalnya binatang atau yang lain, itu yang dikatakan fasel atau pembeda. Ciri khas atau identitas masing-masing secara zati yang ada pada subjek itu, yang ada pada objek itu. Yang dari itu kita kenali. Misalnya kalau misalnya batu ya. Batu itu kalau saya lawankan dengan esensi yang lain, misalnya saya lawankan misalnya dengan kayu, ini pasti ada pembeda. Sesuatu yang tidak bisa dibedakan adalah sesuatu yang tidak punya lawan. Selagi sesuatu yang punya lawan pasti ada pembedanya. Jika dalam teori wujud dikatakan bahwa wujud tidak punya lawan, maka wujud tidak bisa didefinisi karena ruang definisi pasti buka pembeda. Maka dalam pembahasan wujud itu dikatakan bahwa dia sederhana. Ada cuma artinya ada to. Di luar itu tidak ada. Kalau di luar itu tidak ada berarti dia tidak punya pembeda. Kalau dia tidak punya pembeda, lantas bisakah didefinisikan itu ruang itu? Tidak bisa karena ruang definisi pada intinya nanti membuka ruang pembeda. Dan ruang pembeda itu ditemukan ketika ada yang
dibandingkan. Kalau cuma Sule sendiri dan tidak ada lawannya, kita mau bedakan dia dengan apa? Sule. Dan cuma dia sendiri. Di satu pulau cuma dia sendiri. Misalnya. Kita mau bedakan dengan apa? Lagian toh pembeda itu menggambarkan kita bahwa ada lawan. Kalau tidak ada lawan, maka tidak ada ruang dan kita juga tidak mungkin secara pemahaman mustahil kita menemukan yang disebut dengan pembeda. Kalau hanya dirinya sendiri dan tidak punya lawan, maka dalam ruang logika kita tidak bisa membuka ruang pembedanya. Kalau kita tidak bisa membuka ruang pembedanya, maka sudah otomatis jadi dan golongan juga kita tidak bisa temukan. Kalau kita tidak bisa temukan dalam hierarki ilmu universal, maka subjek logika tidak masuk dalam subjek wujud. Ini yang dikatakan bahwa filsafat dan logika itu berbeda pada subjek. Hati-hati memasukkan subjek filsafat pada ruang logika karena nanti tidak connect. Kenapa tidak connect? Karena logika selalu berbicara bagian dan ada perbandingan. Ada dua hal. Inilah kira-kira pembeda. Yang keempat itu ada sifat umum. Sifat umum. Ini juga universal. Sifat umum. Sifat umum itu adalah sifat yang bisa berlaku dan bisa diterapkan selain afrad dari sesuatu itu. Misalnya contoh sifat umum dari manusia itu misalnya apa? Kalau misalnya ketawa. Ketawa ini bisa diterapkan selain manusia apa lagi? Ya. Apa yang bisa ketawa selain manusia? Monyet. Hah? Yakub. Burung kakatua itu ya? Saleh. Burung itu bisa ketawa ya. Burung bisa ketawa. Ayam ya. Jadi ketawa pada manusia itu dikatakan dengan apa? Aksidensia saja ditambahkan. Kalau tidak ketawa orang pasti jadi manusia ditambahkan. Artinya bahwa ketawa sebagai sebuah sifat yang ditambahkan itu tidak meruntuhkan hakikatnya. Dikatakan sebagai, makanya seringkali orang mengatakan manusia itu apa? Manusia adalah hewan ketawa. Bisa saja ya. Bisa saja dalam ruang definisi kalau kita masuk. Tapi yang dimaksud dengan sifat umum adalah sifat yang ditambahkan pada subjek dan sifat itu bisa juga ditambahkan pada yang lain. Artinya sifat umum itu dia bisa berasal dari manusia, dari subjek itu, dan dia juga bisa berasal dari luar. Kalau ketawa itu saya bisa terapkan pada manusia. Tapi ketawa sendiri kalau kita katakan bahwa manusia itu punya dasarnya ketawa, tapi ketawa ini saya bisa terapkan pada monyet misalnya. Pada kambing misalnya. Saya kurang tahu bagaimana tuh kambing ketawa. Pasti seru itu kalau atau lomba burung ketawa itu loh ya. Kalau teman-teman lihat itu burung ketawa itu super sekali. Atau burung azan misalnya. Azan atau assalamualaikum. Itu manusia juga bisa assalamualaikum ya. Iblis juga bisa assalamualaikum. Hewan-hewan yang lain juga bisa. Kalau dilatih ya, kalau ada burung itu, yang pintar itu burung nuri ya. Dilatih. Apa yang dibicarakan sama orang sebentar dia tiru. Artinya bicara atau misalnya kita ajarkan misalnya kata salam itu pada burung itu sesuatu yang ditambahkan dari dia. Jadi kalau burung tidak bicara, burung tidak salam, jangan kalian mengatakan dia dasar burung bodoh. Tidak bisa, memang itu adalah sesuatu yang aksidensia. Kalaupun dia tidak salam, tetap keburungannya itu tetap burung. Jangan liar ya. Kira-kira begitu. Paham? Ini disebut dengan aksidensia. Sifatnya itu berlaku pada lebih dari satu afrad. Jadi kita melihat misalnya sifat umum ketawa ini bisa berlaku pada siapa? Tony. Ya. Dan dia juga bisa berlaku pada apa? Kambing.
Kira-kira begitu. Jadi kita melihat misalnya sifat umum, dia bisa diberlakukan pada yang berbeda esensi kan. Jadi sifat itu ditambahkan pada esensi yang berbeda-beda. Namun kalau kita melepaskan misalnya, kalau kita melepaskan sifat umumnya, kita melepaskan ketawa, maka yang ada apa? Misalnya kita mengatakan misalnya ketawa, lihat ya. Ketawa ini pada manusia, ini menjadi hakiki ketika tidak direlasikan pada afrad yang lain. Ketika dikaitkan pada afrad yang lain, maka ketawa itu menjadi sifat yang umum. Kalau cuma ketawa itu, ada saya nonton di mana kemarin ya? Di story itu, dia lidahnya itu dia buat kayak knalpot motor, ya. Kalau cuma di dia berarti hakiki itu. Dia sepeda aja dia buat bunyi motor itu loh. Dia gaya kayak knalpot bocor dia buat semua. Tapi kalau suara itu pada dia itu menjadi hakiki. Tapi kalau ada misalnya selain dia misalnya hewan juga bisa begitu, maka menjadi sifat umum. Tapi kalau itu yang suara knalpot itu ketika dikaitkan lebih di atasnya misalnya zatinya, maka itu juga menjadi sifat umum. Ataukah dia bisa menjadi sifat khusus. Tapi kalau sifat umum itu adalah sesuatu yang ditambahkan, entah itu berasal dari dia ataukah berasal dari lu. Dengan kehilangan sifat itu, dia tidak menghilangkan esensialitasnya, zatnya dia sebagai seorang manusia. Itu universal. Kenapa universal? Karena dia bisa diterapkan pada banyak hal. Walaupun itu disebut dengan aksidensia, sesuatu yang ditempelkan. Yang kelima, ini berkaitan dengan sifat khusus. Sifat khusus. Khusus saja ya. Sifat khusus. Misalnya apa? Sifat khusus pada manusia itu apa misalnya? Khusus ya. Khusus. Gosip. Gosipin orang. Ini khusus sekali ya. Gosip itu khusus pada manusia. Jarang kita lihat kucing saling menggosip. Jarang kita lihat kambing saling menggosip. Dan kalau manusia khusus itu. Bahkan dia sudah mendekati zati. Ya? Mendekati hakiki ya. Tidak ada hewan makhluk yang lain yang tukang gosip. Cuma manusia itu. Bahkan ada acara hot gosip. Bahkan di televisi ada ya. Hot issue. Bukan hot issue sebenarnya. Gosip-gosipin orang. Bayangkan ya. Dia menjadi khusus. Memang khusus cuma di situ. Tapi sebenarnya itu cuma sifatnya aksidensia. Kenapa? Karena tidak semua manusia itu tukang gosip. Tapi sifat kegosipannya itu hanya berlaku dan bukan dilihat dari esensi identitas itu. Gosip. Tahu misalnya kalau selain manusia, kalau kucing misalnya ya, ada sifat-sifat khususnya. Jadi sifat khusus ini menjadi menarik karena misalnya kalau kita mengatakan siapa fulan itu, siapa dia? Oh, dia ini begini. Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu mencari sifatnya kan. Siapa dia? Dia ini adalah orang yang sering ketawa-ketawa. Kalau kita ingat Dono, yang pikiran saya cuma lucu-lucunya. Jadi sesuatu yang khusus, yang itu hanya pada dia itu. Tapi bukan zati. Sesuatu yang muncul dari dia ataukah yang ditambahkan. Ini sifat khusus. Jadi sifat khusus itu adalah sesuatu sifat yang berlaku hanya pada subjek itu. Secara khusus ya. Secara khusus. Dan setiap misalnya saya mengatakan misalnya begini. Bahkan misalnya manusia saja pada afrad-afradnya itu banyak sekali sifat-sifat khususnya kan. Antara kita misalnya Indonesia yang berbeda suku, masing-masing suku itu punya sifat-sifat khusus. Makanya orang seringkali mengatakan Timur keras, itu ada sifat-sifat khususnya itu. Tidak hakiki ya, tapi memang ada sifat
sifat khusus. Jadi kita melihat misalnya pada banyak afrad, setiap afrad itu kalau dilihat secara esensi itu masuk golongan atau jenis. Tapi kalau kita walaupun satu berbeda esensi ataupun satu hakikat, namun kalau melihat afrad yang banyak itu seringkali kita melihat sifat khusus. Kita melihat antara manusia satu dengan manusia yang lain secara esensialitas sama, ya. Tapi secara sifat itu seringkali berbeda. Kita melihat afrad satu dengan afrad yang lain. Secara sifat umum ada sifat umumnya. Tapi kalau kita melihat ada sifat khususnya, ada. Misalnya seringkali orang mengatakan manusia kembar itu seperti pinang dibelah dua. Melihat secara esensi kita akan kembali pada golongan. Tapi ketika kita bandingkan dengan afrad yang lain di luar dari golongannya, maka dia menjadi jenis. Tapi kalau kita melihat sifat umumnya, maka kita akan bisa melihat dari orang kembar itu walaupun dibilang mirip sekali, tetap ada sifat umumnya yang sama. Tapi kalau kita melihat secara jeli, ada juga sifat khususnya. Tidak ada di dalam setiap afrad yang berbeda-beda, baik dia dalam tarik satu jenis maupun dia tarik dalam satu golongan, dan satu golongan itu yang secara hakikinya sama, afradnya hanya berbilang, namun berbilang afrad itu dilihat dari universal aksidensia, umum dan khusus, itu kita bisa menemukan sifat umum dari afrad itu dan sifat umum dari sifat khusus dari setiap afrad. Misalnya kita mengatakan ini logika, buku logika. Melihat buku logika praktis dengan logika mutahari, dilihat sama-sama ilmu logika. Hanya berbeda afrad, golongan itu. Tapi kalau kita melihat buku praktis logika dengan buku mutahari, secara khusus ada perbedaan pasti kafir, warna. Secara umum apa? Tulisan misalnya. Atau penerbit misalnya. Itu kita melihat bahwa memang dalam universal yang sifatnya aksidensia itu bisa diberlakukan pada banyak hal. Umum misalnya, kalau kita mengatakan sifat umum misalnya berjalan pada manusia, itu juga bisa berjalan pada kucing, bisa juga berjalan pada kambing. Itu sifat umum. Tapi kalau sifat khusus misalnya sifat khusus manaf S1. Ini kan cuma di manusia. Kita tidak pernah mengatakan bahwa tikus juga S1. Tapi sekarang dalam dunia barat tikus jadi dokter. Yang film-film itu loh. Tikus jadi dokter loh sekarang itu. Jadi dokter itu sudah bukan lagi sifat khusus, menjadi sifat umum. Melihat itu sebenarnya bukan imajinasi, waham. Barat ini bukan imajinasi, wahamnya banyak. Bagaimana bisa tikus jadi dokter? Padahal dokter ini kan sebuah pencapaian akademik orang. Sejak kapan itu tikus belajar? Tapi diletakkanlah dokter itu pada ini disebut dengan waham. Tapi orang Indonesia, bagusnya imajinasinya, salut. Tidak begitu. Ada mispersepsi ya, dalam tingkatan persepsi itu disebut dengan waham. Iya. Tapi karena kita Indonesia ini terlalu fans barat, sampai tikus saya bagus juga ceritanya, tapi menggelikan karena tidak masuk akal. Masa tikus dia pakai alat dokter itu loh, periksa tuannya, sakit dia kasih obat. Wahamnya memang tinggi ya, wahamnya tinggi. Ya karena nama tidak percaya akal sumber ya, pasti jatuh di waham. Mentu-mentu ya di waham. Mau naik waham. Ya. Coba teman-teman nonton itu film Eropa Barat itu. Iron Man 1, sini tiba-tiba muncul kuku, besi. Nama kuntilanak po. Kritik epistemik maupun logika bisa dikritik. Artinya film-film begini tidak mendidik ya, membuat kita liar. Makanya kata aneh Ustadz Ray, masa ada celana dalam taruh di luar? Spiderman itu kan? Atau Batman, masa celana dalam di luar? Dalamnya di dalam, kenapa di luar? Waham itu dimainkan. Karena kita terlalu lanjut fans, sudah
ketawa sudah kan? Ini kira-kira berarti kenal universal. Ya. Kira-kira begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Ini warna